Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Ya, selamat pagi. Ya, kita akan memulai ibadah multigenerasi kita di pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sejenak, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya. Pada pagi ini kita akan memulai kebaktian kita mengangkatkan satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan warta. Saya persilakan untuk hambanya. Warta Jemaat Ibadah Multigenerasi Minggu 6 Maret 2022. Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili. Pengkhotbah Evangelis Sulianus Susanto. Teks firman Tuhan Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tema Kristus adalah Raja. Nas pembimbing Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Sulianus Susanto yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini.
Kami menyambut dengan penuh sukacita semua jemaat yang beribadah dan setiap saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Jikalau ada, dipersilahkan berdiri. Petugas Kebaktian Multigenerasi, Minggu 13 Maret 2022, Pengkhotbah Pendeta Dinar Borukaro, Potum dan Salam Pendeta Dinar Borukaro, Liturgos Saudara Mila Santika, Singer Saudari Cornelia, Saudari Andrika, dan Saudara Indra. Doa syafaat dan warta Saudari Cornelia. Kolektan Saudara Eka, Saudari Tesi, pemain musik Saudara Ardianus, LCD Saudara Anggian Situmorang, sound system Saudara Anggian Situmorang, tamborin Saudari Lara. Sekolah minggu, kelas kecil Saudara Gerson dan Saudari Angel. Tunas remaja Saudara Benardi Cap. Untuk warta selanjutnya, silahkan mengunjungi website kami, Ibadah Multigenerasi, bit.ly/ibadah multigenerasi. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, nanti silahkan melihat warta yang sudah ditempelkan di pintu masuk aula ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada saat ini kita akan mentapsirkan ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan memasuki Potum dan Salam. Kita menaikkan pujian NYTB nomor 73, Suci, Suci, Suci. Saya undang untuk jemaat sekalian boleh bangkit berdiri. Dan malam ku beri pujian. Suci, 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 yang murah, yang kuasa, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Kita naikkan pujian ini dalam bahasa Inggris. Holy, holy, holy. Holy, 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 through the darkness hides thee, through the eye of man, the glory night to see. Holy, thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan yang sempurna bagi kami hingga hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan dalam ibadah ini sehingga hadirat Tuhan nyata bagi kami dan kami semua diberkati. Kita mentapsirkan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 14, demikian firman Tuhan.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Kita menyambut nats pembimbing kita dari pujian NYTB nomor 73, ayat yang ketiga, suci, 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 meskipun sekarang. Suci, 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 meskipun sekarang tak terpandang wajah-Mu, Bapa Maha Terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi yang Maha Kuasa, Maha Sucilah. Mari bersama dengan segala orang percaya di segala abad, kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan berpisah dengan anak-anak sekolah minggu. Kita naikkan pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum.
kesaksian yang memberkati kita semua. Mari kita akan mendoakannya. Saya persilakan untuk Mila. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pada pagi hari ini, adik-adik kami sekolah minggu yang akan beribadah. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kakak-kakak pembina yang akan membimbing mereka. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan, boleh mereka mengerti sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, selamat beribadah untuk adik-adik kita. Ya, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita semua percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang telah menebus kita. Allah yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Mari kita naikkan pujian Allah sanggup. Ya. Sambil kita bertepuk tangan, kita menaikkan pujian ini. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia dapat menolong kita, dapat membebaskan kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita datang memuji dan menyembah Dia. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, dan apa yang tak pernah didengar telinga, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Ya, kita telah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita telah menerima kemenangan daripada Kristus. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita naikkan pujian ini. Kami terima. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri,
Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. 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 Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Nah, waktu ini saya persilakan bagi Bapak Ibu atau Saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saya persilakan. Jika ada. Jika tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan, kita naikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Angka indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, untuk doa persembahan dan doa syafaat saya persilakan untuk hambanya. Mari kita berdoa, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini. Kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini berguna dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka, setiap usaha pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan,
kesehatan, dan segala berkat jasmani yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk Sivitas Akademika STTAT dan jemaat multigenerasi. Tuhan berkati setiap kehidupan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan mampukan kami, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami bisa melewati setiap hari-hari kami, dan setiap itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan jemaat multigenerasi Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka juga, Tuhan berikan kesehatan, kemampuan juga yang daripada Tuhan. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk biaya operasional lembaga kami di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih sediakan orang-orang yang selalu setia mendukung kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur mereka memiliki hati untuk membantu kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Dan kami berdoa, Tuhan selalu cukupkan kebutuhan kami di tempat ini, keperluan kami di tempat ini. Kami akan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami berdoa juga untuk jemaat multigenerasi. Kiranya Tuhan berkati setiap keperluan hidup mereka. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan kehidupan mereka Tuhan. Bahkan setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa untuk sponsor mahasiswa maupun donatur STTAT, baik lembaga, gerejawi ataupun perseorangan, agar mereka tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan membalas kebaikan mereka. Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu menyediakan orang-orang yang mengasihi kami di tempat ini. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan akan selalu memberkati mereka. Kiranya mereka selalu setia mendukung kami di tempat ini Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk dana pembangunan Rusunawa, gedung multifungsi Christian Center, supaya tercapai sesuai kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati setiap apa yang sudah kami rencanakan. Pasti Tuhan akan mendukung, pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami, dan Tuhan akan menyediakan orang-orang yang bersedia membantu kami dalam membangun Rusunawa, gedung multifungsi Christian Center. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan selalu akan menyertai kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk MMUT malam minggu untuk Tuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 April. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati dana biaya yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan, Tuhan tambahkan. Pembicara yang masih digumuli juga Tuhan siapkan orang yang siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak muda, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dan mereka bisa memuji kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk tanggal yang sudah disiapkan, tanggal 2 April, biarlah berjalan dengan baik setiap acara kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pendeta Sugiarto, kiranya Tuhan tolong mereka. Pelayanan Bapak di tempat ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam masa tua juga Tuhan berkati. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak, sehingga ia bisa menjalankan tugas pelayanannya di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu, Tuhan tolong, Tuhan berkati dia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pulihkan dia. Tuhan jaga, Tuhan tolong. Kami serahkan untuk kedua orang tua kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kecukupan hidup mereka juga Tuhan tambahkan, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Bapak Yuli Setioyohu. Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu bisa bergabung bersama kami di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati dia dalam pelayanannya di tempat ini. Tuhan mampukan dia agar dia bisa menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik di tempat ini. Kecukupan hidupnya di tempat ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan keluarganya juga Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Yohanes Kote. Tuhan pulihkan mereka, Bapak dan Ibu. Tadi malam mengalami kecelakaan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kaki mereka yang sakit.
Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa untuk Eni Loda Binu 10 Maret, Saudara Samuel Parimpasa 12 Maret, Saudari Noriati 12 Maret. Tuhan tolong, Tuhan berkati ketiga hamba-Mu. Tuhan mampukan mereka, Tuhan jaga mereka untuk menjalani setiap pembentukan di tempat ini. Kecukupan hidup mereka juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bahkan kami berdoa untuk Saudari Noriati, agar dia bisa menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik di tempat ini Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan Indonesia, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati baik Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, supaya dapat memimpin bangsa kami dengan baik, dengan hikmat dan otoritas daripada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kesehatan untuk mereka mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala persoalan bangsa di Indonesia ini, agar dapat tertangani dengan baik Tuhan. Tuhan tolong berkati agar setiap anak-anak Tuhan yang bertugas untuk memberantas permasalahan ini, Tuhan mampukan mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh umat Kristen dan gereja-gereja supaya menjadi berkat dan saksi Kristus di tengah kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kami, anak-anak-Mu, bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami bisa melayani dengan kesungguhan hati kami. Tuhan selalu menyertai kami sehingga nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Kami serahkan baik hamba-hamba Tuhan bahkan gereja bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah setiap doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dan Tuhan akan menjawab semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kepada yang liturgos. Ya, saat ini kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca Mazmur 23. Kita akan membacanya secara responsoria. Nanti saya akan membacakannya pada ayat yang pertama. Nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca di ayat yang kedua dan seterusnya. Kita baca secara bergantian. Ya, Mazmur 23. Mazmur 23 dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biar sungguh firman Tuhan selalu menaung kita, selalu menuntun kita dalam sepanjang kehidupan kita dari waktu ke waktu. Malah saat ini kita akan mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Jadi Seperti-Mu.
Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. ubah hatiku ya Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. biarlah mata kami seperti matamu ya Tuhan, Biar mataku memancarkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Inilah setiap kerinduan kami ya Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah setiap hati kami Tuhan, Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. ubah setiap hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Ubah hatiku seputih hatimu, Setulus salib-Mu, setulus salibmu, kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu Tuhan.
Biarlah mataku, silakan Tuhan banyak. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Kau mau jadi seperti-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini boleh kami rasakan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati jemaat Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Berkati ruangan ini, berkati semua alat-alat yang ada. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang di rumah, yang menyaksikan secara virtual, ya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Matius pasal 4. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama ya, sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat ke-11 dengan perikop pencobaan di padang gurun. Kita akan membacakannya berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu akan membacakan ayat kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya memberikan satu tema kecil bagi kita, menang atas pencobaan. Satu tema kecil ya, menang atas pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perhatikan ayat ini merupakan di mana pelayanan Yesus akan dimulai ya. Yesus sebelum memulai pelayanannya, ia berpuasa selama 40 hari 40 malam, dan pada saat itu juga ya pencobaan itu datang ya. Artinya inilah babak baru yang Yesus alami ya sebelum dia memulai pelayanan yang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata ini ya di ayat yang kedua
dikatakan bahwa dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Dan kalau saya membawa kita, ya, kita di sini pasti mempunyai satu pengalaman, ya, atau banyak pengalaman. Baik itu pengalaman yang baik, baik itu pengalaman yang tidak baik, atau pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk, ya. Kita pasti punya, semua kita pasti punya hal demikian, ya. Mungkin, ya, ada bagi orang lain itu adalah pengalaman buruk, tetapi di saat yang sama bagi kita mungkin itu adalah pengalaman yang baik, ya. Terkadang tidak semua bisa sama dalam menyerap atau mengartikan kata pengalaman itu, ya. Bagi sebagian orang, ya, ada pengalaman yang baik, ya, tetapi di sebagian orang itu merupakan pengalaman yang tidak baik. Sama halnya, ya, dengan Yesus. Yesus juga mempunyai satu pengalaman, ya, yang luar biasa. Dan pertanyaan bagi kita, pernah nggak terpikir, ya, bagi kita, mengapa Yesus memberikan dirinya dicobai oleh iblis, ya? Pernahkah terpikir oleh kita, mengapa Yesus memberikan dirinya dicobai iblis? Bukankah Yesus itu anak Allah? Mengapa ia mencobai? Mengapa ia memberikan dirinya dicobai iblis? Dan pertanyaan selanjutnya, bukankah kita tahu, ya, dia pasti menang melawan iblis ketika ia dicobai. Namun, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, hal demikian dilakukan bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia, makhluk yang dikasihinya. Yesus membiarkan dirinya untuk dicobai, ya, untuk menunjukkan strategi iblis dalam menggoda manusia, dan pada saat yang bersamaan Yesus menunjukkan jalan bagaimana untuk menghadapi godaan tersebut. Jadi intinya Yesus mau menunjukkan strategi iblis, ya. Dan pada saat itu juga Yesus mau menunjukkan bagaimana jalan keluar menghadapi cobaan tersebut. Jadi bukan tanpa alasan. Memang secara manusia kita berpikir, kenapa, ya? Kenapa dia mau dicobai oleh iblis? Ya. Sehingga apa yang Yesus lakukan tersebut merupakan suatu pelajaran bagi manusia, sehingga kita dapat mengikuti apa yang Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, apa saja jenis ujian dari iblis? Ya. Yang pertama itu kita perhatikan masalah makanan, Bapak Ibu, atau kebutuhan manusia. Ya. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa setelah berpuasa maka laparlah Yesus. Ya, ya, Bapak Ibu, kita bisa membayangkan, ya, 40 hari 40 malam, kita saja satu hari, ya, mungkin ada yang tidak tahan, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, makanan merupakan kebutuhan vital manusia. Karena apa? Kalau kita tidak makan, tidak minum, maka kita akan mati. Ya. Seberapa tahan manusia di dunia ini, ya, tidak makan, tidak minum, ya. Ada yang mungkin bisa bertahan 1 bulan dan lain sebagainya, tetapi itu pun melalui mediasi dan lain sebagainya, ya. Tetapi secara manusia normal itu tidak akan mungkin, ya. Oleh sebab itu, hal pertama yang menjadi sasaran iblis adalah hal makanan. Karena apa? Iblis tahu saat itu Yesus sedang lapar. Hal pertama yang dituju oleh iblis adalah masalah kebutuhan, ya. Di saat lapar, ya, iblis tahu manusia mudah digoda. Saat lapar,
iblis tahu manusia mudah dibawa, ya. Iblis hendak menguji kepercayaan dan kesetiaan Yesus kepada Bapaknya. Status Yesus sebagai anak Allah dipertaruhkan. Mampukah Yesus mengalahkan pencobaan pertama ini, ya? Dan kita lihat Yesus mampu. Iblis tahu siapa Yesus. Iblis tahu identitas Yesus adalah anak Allah. Kita lihat, ya, jika engkau anak Allah, Bapak Ibu, ini tidak menunjukkan keraguan dari pihak iblis. Ini tidak menunjukkan keraguan sedikit pun bahwa Yesus memang adalah anak Allah. Namun, lebih merupakan landasan bagi gagasannya, kelicikan yang terkandung di dalam ujian ini jelas. Sebab baik roti dan rasa lapar itu pada hakikatnya tidak merupakan dosa, ya. Yesus tidak mau mengadakan mukjizat untuk menghindari penderitaan pribadi apabila penderitaan tersebut merupakan bagian kehendak Allah baginya, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebutuhan fisik ini seringkali menggoda dan sangat mudah mempengaruhi, ya. Ketika kita di tengah krisis, ya, kita lihat di berbagai negara, ya, ketika kelaparan melanda, ya, ketika ada yang membawa bantuan makanan dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali, ya, untuk kita masuk ke sana, ya. Karena memang masalah ini masalah yang sangat-sangat urgent, ya. Masalah yang sangat-sangat dicari, ya. Dan masalah ini sangat mudah mempengaruhi orang ketika lagi lapar, diberikan makan, ya. Yesus bisa, ya, melakukan mukjizat, membuat roti menjadi batu, tetapi Yesus tidak mau melakukan. Dan kalau kita perhatikan, ya, iblis juga pernah, ya, mencoba manusia, ya, pertama, yaitu adalah Hawa dengan makanan, ya, dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Yesus pun diserang dalam hal kebutuhan fisiknya. Sesudah berpuasa 40 hari lamanya, Yesus meskipun adalah manusia dan Allah seutuhnya, sebagai manusia ia juga mengalami kelaparan dan kelemahan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, iblis mempunyai dua strategi, ya, ketika berhadapan dengan masalah makanan. Yang pertama, ya, iblis menyerang natur Yesus sebagai manusia yang saat itu sedang kelaparan. Tetapi di saat yang bersamaan, iblis juga menyerang Yesus, kealahan Yesus. Jika engkau anak Allah, dua-duanya diserang, ya. Dari sisi manusia, pada saat itu Yesus sedang lapar, tetapi pada saat itu juga Yesus yang adalah anak Allah diserang. Jalan keluar dari Yesus adalah maksud dari manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah adalah bahwa manusia jangan menjadikan kebutuhan fisik sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada Tuhan. Yesus sendiri di dalam ajarannya berulang kali menegaskan bahwa burung di udara dan bunga di padang Tuhan pelihara, apalagi manusia. Jadi Tuhan menunjukkan, ya, kepada kita bagaimana cara melawan godaan itu. Allah lah sumber berkat itu. Kepuasan fisik akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan adalah kekal. Dan itu akan membawa kepada kekuatan dan kepuasan yang tak ternilai dalam menghadapi persoalan. Kebutuhan fisik memang penting, tetapi bukan yang utama.
ketika kita menghadapi godaan atau pencobaan, atau ketika kita kelelahan dan terjepit, seringkali banyak kompromi yang kita buat untuk melegalkan perbuatan dosa kita. Kegagalan kita menghadapi gempuran godaan iblis dikarenakan kita tidak tahu cara menangkisnya, atau tahu tetapi tidak mau memakainya karena memilih nikmatnya kehidupan dalam dosa. Firman Tuhan adalah senjatanya. Sadarlah, kita ketika iblis mengintip untuk mengajak kita masuk dalam jeratnya, kita sangat rentan untuk ditarik ke dalam dosa jika kita tidak mempunyai relasi yang erat dengan Tuhan. Masalah yang kedua, ya. Yang pertama tadi adalah masalah makanan atau kebutuhan pokok manusia. Yang kedua adalah jati diri, ya, kesombongan. Kita perhatikan, ya, ujian yang kedua ini, iblis memerintahkan Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah bumbungan bait Allah. Bait Allah bagi orang Israel adalah lambang kehadiran Allah. Situasinya, nah Bapak Ibu, situasinya tampak begitu rohani, seakan-akan apa yang dikatakan si penggoda adalah sesuatu yang benar, tetapi sebenarnya ngawur. Seakan-akan kelihatannya rohani, di mana iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan menyuruhnya terjun, ya. Dan dikatakan bahwa nanti malaikat akan menyambut, ya. Iblis menampilkan situasi yang seharusnya adalah keadaan yang aman, di mana kota tempat kejadiannya disebut kota suci, ya. Tempat kejadiannya adalah di bumbungan bait Allah. Di samping itu ada firman Tuhan yang menjamin bahwa Allah tidak akan tinggal diam jika melihat anaknya jatuh. Iblis benar-benar mencobai Allah. Karena di dalam Mazmur, ya, tertulis, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba kita bayangkan apa yang terjadi, ya. Seandainya pada waktu itu Yesus mengikuti perintah iblis, ya. Dia terjun, ya. Dan disambut oleh Allah, ya. Dia tidak apa-apa, ya. Maka yang terjadi adalah dia akan dipuji. Dia akan dikagumi, ya. Kita lihat saat ini Bapak Ibu, ya. Banyak orang-orang berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang spektakuler, ya. Berbagai atraksi dibuat, seperti terjun dari atas gunung, bukit, ya, gunung, terjun dari atas gedung yang tinggi, ya, walaupun dengan parasut. Itu membuat orang kagum, berani dia, ya, berani, ya, gitu. Dan ketika dia sampai dengan selamat, maka dia akan dikagumi oleh banyak orang dan akan diundang kemana-mana, ya. Karena apa? Dia adalah orang yang hebat, ya. Yesus menolak bukan karena kehormatan itu jelek, tetapi kehormatan itu diperoleh dengan cara yang akrobatik, maka orang cenderung menjadi gila hormat. Gila hormat inilah yang melahirkan sikap sombong dan merasa diri paling hebat. Orang takut direndahkan sehingga di mana-mana orang mencari kehormatan diri sendiri. Akibatnya, ya, selagi orang itu berkuasa, dia dikagumi, dihargai, tetapi sesudah itu dia tidak punya arti apa-apa lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, mungkin pernah familiar dengan berbagai media TV, ya, salah satunya, ya. Dan kita perhatikan ketika sudah selesai masanya, maka sudah tidak lagi muncul di mana-mana, ya. Perhatikan respon Yesus yang langsung dan tepat mengenai sasaran dalam melawan pencobaan itu.
Tidak ada sedikit pun keraguan, ya. Contohnya bisa enggak ya, gitu ya. Atau gimana ya, gitu ya. Atau coba-cobalah ya, lihatlah ya. Sebaliknya dia tahu dengan pasti yang firman Tuhan katakan ya, dan menafsirkan dengan jelas bahwa jangan pernah mencobai Tuhan ya. Kita harus sadar posisi ini. Seorang hamba tahu dengan jelas tugasnya. Yesus tahu dengan jelas tujuannya datang ke dalam dunia, yaitu bukan untuk memperoleh kepuasan duniawi. Orang percaya pun harus mengerti dengan sungguh kehadirannya di dalam dunia ini. Ya. Kita sebagai hamba, ya, kita juga harus mengerti ya tujuan kita. Yang ketiga, kemewahan dunia, kekuasaan, kejayaan, kekayaan, kepopuleran menjadi ancaman yang sangat-sangat gawat dan sangat-sangat krusial ya, atau sesuatu yang mungkin sulit dibendung ya. Saat ini pembangunan di mana-mana, orang membuat satu tempat dengan kemewahan yang membuat banyak orang tertarik. Mall dihiasi dengan berbagai hiasan, dibangun dengan arsitek terkini, termodern, sehingga membuat orang tertarik. Membuat tempat wisata ya yang membawa orang sehingga berbondong-bondong untuk tertarik ya, membangun pembangunan di laut lepas ya, dan lain sebagainya. Kita lihat ya, bahkan saat ini dibuatlah satu kolam renang terdalam di dunia yang ada di Dubai, membuat bangunan tertinggi di dunia, membuat satu gedung yang terbesar di dunia, membuat lain sebagainya ya, baju termahal di dunia dan lain sebagainya. Ini adalah cara, strategi iblis untuk mengalihkan pandangan manusia ya, mengalihkan pandangan orang-orang percaya, sehingga apa yang dilihat di dalam gereja tidak ada apa-apanya ya, sehingga banyak orang percaya lebih cenderung untuk pergi ke mall, ke pantai, ke tempat rekreasi. Itu karena apa? Karena keinginan, rasa ingin ya, melihat keindahan ya, kemewahan dunia. Setiap negaranya berlomba-lomba ya, menciptakan sesuatu yang hebat ya. Setiap daerah berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang wah gitu ya. Oh, ini tempat kami paling bagus, tempat kami paling bagus ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita adalah hamba. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita harus menundukkan kehidupan kita kepada Sang Tuhan, yaitu adalah Yesus Kristus. Menyembah Tuhan mencakup seluruh keberadaan kita di dalam dunia ini, baik di dalam keluarga, pekerjaan, hobi, cita-cita, pelayanan, semuanya berbalut dalam ketundukan kita kepada Allah, pengabdian kita kepadanya, yang semuanya diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalahkan iblis? Kita tidak dapat mengalahkan iblis sendiri ya, karena iblis mempunyai strategi dan kelicikan, tipu daya yang sangat dahsyat. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan iblis dan tipu dayanya. Ada beberapa langkah untuk mengalahkan iblis ya. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kerasukan setan ya. Roh Kudus dan setan tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tubuh. Akan tetapi setan-setan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya yang tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. Yesus menjanjikan kepada orang percaya sejati bahwa mereka akan menerima kuasa untuk melawan iblis dan antek-anteknya
pada saat kita berhadapan dengan mereka, maka kita akan mematahkan kuasa yang mereka ingin gunakan atas diri kita dan orang lain dengan jalan memerangi mereka secara rohani oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, berikut ini ya adalah proses yang kita ikuti untuk mengalahkan si iblis. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita berperang bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi kita berperang melawan kekuatan dan kuasa kejahatan. Yang kedua, hidup di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh dan mengabdi kepada kebenaran. Yang ketiga, yakin bahwa kuasa iblis dapat dipatahkan di tiap daerah kekuasaannya, ya. Serta menyadari bahwa orang percaya mempunyai senjata rohani yang ampuh yang diberikan oleh Allah untuk membinasakan kubu-kubu iblis. Yang berikutnya, menantang iblis dan kuasanya secara langsung dengan percaya dalam nama Yesus, ya. Tapi jangan juga kita dengan iman konyol, ya. Dengan mempergunakan firman Allah, dengan berdoa di dalam Roh Kudus, dengan berpuasa dan dengan mengusir setan-setan. Yang berikutnya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan kepenuhan Roh Kudus dan berdoa khusus, ya, agar Roh Kudus menginsafkan orang yang terhilang akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Berdoa dan mendambakan manifestasi Roh Kudus lewat karunia-karunia kesembuhan, berbahasa roh, mukjizat dan tanda-tanda ajaib. Aplikasinya bagi kita, apakah sikap dan tindakan Tuhan sewaktu kita dicobai, ya? Apakah sikap kita dan tindakan Tuhan sewaktu kita dicobai? Pertama, Tuhan pasti memberikan peringatan bagi kita. Ya, Bapak Ibu ingat, Tuhan pasti akan memberikan peringatan bagi kita. Kepada murid yang terlalu letih untuk berdoa menjelang penangkapan Tuhan di Taman Getsemani, Ia mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya. Itu peringatan dari Tuhan, ya. Berdoa dan berjaga-jaga, ya. Karena memang kita tidak tahu kapan serangan iblis itu akan ada, ya. Karena di setiap saat, di setiap waktu ada saja celah untuk iblis bisa masuk kalau kita tidak siap. Kedua, Tuhan mendoakan kita, dengan kata lain, Tuhan menyertai dan menolong kita sebagaimana kita dapat lihat pada ayat berikut, ya. Simon, Simon, lihatlah, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jangan, jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Sikap kita terhadap pencobaan, ya, sikap kita. Pertama, kita harus, ya, kita mesti menyadari titik lemah dalam kehidupan kita, ya. Ini menjadi poin penting bagi kita bahwa iblis selalu menyerang kelemahan-kelemahan kita, ya. Baik itu dari sisi makanan dan lain sebagainya, ya, pikiran kita, hati kita, ya. Iblis tahu, ya. Jadi memang kita harus menyadari titik lemah kita di mana, ya. Kedua, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri, ya. Kendati kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain dengan api dengan pencobaan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi jangan kita malah mendekatkan diri dengan pencobaan. Ketiga, ingatlah bahwa pencobaan iblis dan dari diri sendiri adalah sama berbahaya. Iblis sangat cerdik sehingga ia cepat membisikkan kata-kata yang menghasut kita untuk memberontak dari Tuhan. Kita pun adalah makhluk yang berdosa sehingga kita dapat memainkan rasio dan membuat diri tidak merasa bersalah. Keempat, terimalah pencobaan sebagai dari ujian untuk mendewasakan kita, ya. Terimalah pencobaan itu sebagai dari ujian untuk mendewasakan kita. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh, bukan untuk kita jatuh. Kelima,
apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan. Namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia bersama dengan kita, bahkan di dalam pencobaan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Saya minta dengan kasih Pak Niko untuk berdoa untuk bagian firman Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat, mari kita berdoa bersama-sama untuk memberikan respons untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus dicobai, tetapi akhirnya juga Yesus menang atas pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepadanya. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Yesus hidup dalam firman Tuhan, dan Yesus memang menang atas segala pencobaan. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam minggu ini kami tidak tahu apa yang kami hadapi, tapi pasti kami akan mengalami berbagai pencobaan, berbagai godaan yang akan muncul yang menghadang kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami diingatkan pagi ini bahwa kami senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Sulianus Susanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai dia lagi, berkati pekerjaannya di STT Ati, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita diberkati oleh firman Tuhan, saya percaya, amin. Ya, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita menaikkan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang kita muliakan dan kita tinggikan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lihatkan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, ya Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan. Muliakan, ditinggikan, Yesus Raja, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja.
Rajaku, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dan kami akan kembali kiranya penyertaan Tuhan terus ada bagi kami dan sempurnakan sukacita bagi kami di tengah-tengah keluarga kami maupun pekerjaan kami. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.